Halo semuanya, selamat datang di materi pembelajaran matematika, materi teorema Pitagoras untuk kelas 8. Jadi, untuk materi yang pertama di kegiatan belajar satu ini adalah berkaitan dengan menemukan kebenaran dari teorema Pitagoras. Untuk teorema Pitagoras sendiri itu, ada fakta uniknya nih, yaitu Pitagoras yang merupakan tokoh dari Yunani kuno, itu bukan orang pertama yang menemukan rumus ini loh. Lah, kok bisa? Tapi kenapa namanya itu disebut teorem Pitagoras? Pitagoras bukan merupakan orang pertama yang menemukan teorem Pitagoras ini, tetapi teorem Pitagoras ini itu sudah digunakan oleh bangsa Mesir kuno, Babilonia, dan juga Cina. Kemudian Pitagoras itu berjasa telah memperkenalkan rumus Pitagoras ini kepada peradaban Yunani kuno. Jasa inilah Pitagoras diabadikan namanya untuk dihargai sebagai penemu teorema Pitagoras. Sebelum kita masuk ke materi Pitagoras, perlu tahu nih materi tentang segitiga siku-siku. Nah, masih ingatkah kalian tentang materi segitiga siku-siku? Segitiga siku-siku adalah suatu segitiga dengan salah satu sudutnya itu adalah 90 derajat. Kemudian ada yang namanya sisi miring nih. Sisi miring itu biasanya ada sisi terpanjang disebut sebagai hipotenusa. Lanjut, ada lagi itu ada dua sisi lainnya selain sisi miring yang disebut sebagai sisi siku-siku, yang mana dua sisi ini itu membentuk sudut siku-siku. Kemudian, setelah kita tahu tadi tentang segitiga siku-siku, selanjutnya adalah tentang dalil Pitagoras itu sendiri, yang mana dalil Pitagoras ini berbunyi pada suatu segitiga siku-siku, luas persegi pada sisi miringnya itu sama dengan jumlah luas persegi lain pada kedua sisi siku-sikunya. Hal ini juga berarti jumlah dari kuadrat kedua sisi siku-siku segitiga pada segitiga siku-siku itu sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya atau hipotenusa. Nah, lanjut, gimana sih cara untuk membuktikan dalil Pitagoras itu? Nah, sebenarnya ada beberapa cara untuk membuktikannya itu. Nah, pertama kita akan gunakan pembuktian yang menggunakan kertas berpeta dan juga menggunakan segi 4. Nah, langkah pertama yaitu menggambar suatu segi 4 dengan panjang sisinya itu adalah A plus B. Kemudian di tengah segi 4 itu, di dalamnya dibentuk suatu segi 4 dengan panjang sisi C, sehingga luas segi 4 yang ada di dalam itu adalah C kuadrat. Nah, setelah tadi kita menemukan bagian-bagian yang mana area dari segi 4 yang besar, tapi bukan segi 4 yang di dalam. Kemudian kita dapat susun nih segitiga-segitiga yang terbentuk, sehingga diperoleh suatu segi 4 dengan panjang sisi A, sehingga luasnya itu adalah A kuadrat, dan juga segi 4 yang luas sisinya itu adalah B, sehingga luasnya adalah B kuadrat. Kemudian dari situ tadi kita dapat peroleh bahwa A ditambah B dikuadratkan itu sama dengan 4 dikali setengah kali A kali B ditambah C kuadrat. Nah, kemudian kita dapat evaluasi nih, sehingga diperoleh A ditambah B dikuadratkan itu sama dengan 2AB ditambah C kuadrat. Nah, lanjut, untuk yang kedua tadi itu adalah A ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, tadi kan kita sudah ketemu nih, kalau A ditambah B kuadrat itu sama dengan 2AB ditambah C kuadrat. Sehingga kita dapat substitusikan ke persamaan yang kedua ini, sehingga diperoleh 2AB ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Nah, kemudian kita dapat kurangkan kedua ruas ini dengan 2AB, sehingga diperoleh C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, inilah yang disebut sebagai rumus teorema Pitagoras, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, untuk selanjutnya adalah menyelesaikan suatu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan rumus teorema Pitagoras yang sudah ditemukan tadi. Permasalahannya itu adalah berkaitan buat suatu sketsa untuk merancang sebuah tangga pada gedung sekolah baru, yang mana tinggi dari lantai satu gedungnya tadi itu adalah 6 meter dan lebar gedungnya itu adalah 8 meter. Nah, kemudian seorang arsitek tersebut bernama Digo itu memperkirakan bahwa panjang tangga yang dibutuhkan itu ada 10 meter nih. Menurut kalian, apakah benar perkiraan panjang tangga 10 meter itu tadi itu sudah tepat? Nah, untuk membuktikan itu, kita dapat menggunakan rumus teorema Pitagoras dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut ini. Yang pertama, cari tahu dulu apa saja yang diketahui dari permasalahan tersebut. Tadi kan diketahui kalau tinggi lantai 1 itu sama dengan 6 meter. Kemudian, lebar gedung itu tadi sama dengan jarak dari ujung dinding ke ujung tangga itu 8 meter. Dan terakhir adalah panjang tangga yang diperkirakan itu ada 10 meter.
Kemudian setelah kita tahu informasi yang diketahui, lanjut langkah yang kedua adalah menganalisis hubungan antara informasi yang diketahui dengan konsep matematika. Nah, tadi itu yang bagian yang tegak lurus, yang tinggi gedung itu kita dapat misalkan sebagai sisi A, kemudian bagian yang mendatar yaitu lebar gedung, kita dapat misalkan sebagai sisi B, dan terakhir bagian yang miring atau panjang tangga itu dapat kita misalkan sebagai hipotenusa atau sisi C. Nah, sehingga kita dapat gunakan rumus teorema Pythagoras itu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, langkah yang ketiga adalah tentukan penyelesaian dari konsep yang telah dianalisis, sehingga kita dapat substitusikan informasi yang diketahui ke dalam rumus teorema Pythagoras, sehingga diperoleh C kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Sehingga ekivalen dengan C kuadrat sama dengan 36 ditambah 64, diperoleh C kuadrat sama dengan 100, dan diperoleh C sama dengan akar 100. Sehingga diperoleh akar 100 itu adalah 10, berarti C sama dengan 10. Langkah keempat adalah buatlah kesimpulan berdasarkan hasil perhitungan. Nah, jadi panjang tangga berdasarkan hasil perhitungannya itu adalah 10 meter. Lanjut, langkah yang kelima itu adalah ungkapkan alasan secara jelas dari hasil kesimpulan dalam membuktikan kebenaran dalam permasalahan. Oleh karena hasil perhitungan panjang tangga ada 10 meter, maka sesuai dengan perkiraan arsitek tersebut yaitu Digo, sehingga ukuran dari sketsa awal Digo itu sudah tepat. Lanjut, langkah yang keenam itu adalah lakukan refleksi atas keputusan yang diambil. Untuk membuktikan kebenaran dari perhitungan tadi itu dapat menggunakan dua cara, yaitu apakah benar jika A sama dengan 6 maka B dan C-nya itu sama dengan 8 dan 10. Nah, kita dapat gunakan rumus Pythagoras lagi, sehingga diperoleh A kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. Diperoleh A kuadrat sama dengan 100 dikurangi 64, sehingga A kuadrat sama dengan 36. Karena kita mau mencari sisi A, berarti A sama dengan akar 36, diperoleh A sama dengan 6. Nah, berarti benar. Kemudian, cara yang lainnya itu apakah benar jika B sama dengan 8, maka C sama dengan 10 dan A sama dengan 6. Berarti B kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 6 kuadrat. B kuadrat sama dengan 100 dikurangi 36, B kuadrat sama dengan 64, dan diperoleh B sama dengan akar 64, sehingga diperoleh B sama dengan 8. Berdasarkan pembuktian cara 1 dan cara 2 dapat disimpulkan jika tinggi lantai satu gedung itu adalah 6 meter dan lebar gedung adalah 8 meter, maka benar panjang tangga yang dapat dirancang adalah 10 meter. Baik, itu tadi merupakan materi dari kegiatan belajar 1 kali ini. Semoga mudah dipahami dan sampai jumpa.